103,4 BFM, Radio Musik Asli Indonesia. Ya, Devi Mania kembali lagi kita di talk show Inspirasi dan Mandiri. Dan saat ini kita sudah tersambung Devi Mania melalui daring Zoom meeting bersama dengan narasumber kita. Ada Bapak Dr. Andes Widodo. Beliau ini adalah pelaku UMKM dari KSP atau Koperasi Simpan Pinjam Posdaya Kulon Progo, Yogyakarta. Nah, Devi Mania sebelum kita sapa ya narasumber kita pada pagi hari ini, Vika mau mengingatkan nih kalian semua kalau pagi hari ini ada kuis spesial talk show Inspirasi dan Mandiri. Untuk yang mau ikutan kuis pada pagi hari ini disimak baik-baik ya Devi Mania. Pertanyaannya adalah, di manakah alamat dari KSP atau Koperasi Simpan Pinjam Posdaya? Yuk Devi Mania yang sudah tahu jawabannya boleh dikirim ke sini di WhatsApp-nya DFM di 0811 99 1034 ya. Kalau yang belum tahu jawabannya berarti wajib pantengin talk show-nya ya, karena saat ini kita akan bahas sama-sama bersama dengan Bapak Widodo. Oke, Devi Mania kita sapa dulu narasumber kita pada pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum, Bapak Widodo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak Widodo. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah, Bu Vika. Sudah sarapan, Pak Widodo? Oh, sudah tadi jam 7. Oke, Ya. Alhamdulillah. Oke, Pak Widodo, ini kita akan tema kita pada pagi hari ini adalah membahas tentang koperasi yang bisa memajukan usaha ekonomi keluarga ya. Pak Widodo kan di sini Iya. sebagai pelaku UMKM ya dari KSP atau Koperasi Simpan Pinjam Posdaya Kulon Progo, Yogyakarta. Ini kalau boleh diinfokan Pak Widodo melakukan usaha apa di bidang apa? Jadi kalau terkait dengan KSP Posdaya, Mhm, kalau ditanya tentang usaha yang dilakukan apa, mhm, itu mungkin tidak cuma satu produk ya. mhm. Karena di awal-awal kan kami mengenal Posdaya itu dan menjadi anggota tahun 2019. Oke. Dan saat itu kami punya usaha yang sudah jalan sebelumnya, Mhm. yaitu usaha pembuatan es loli. Usaha pembuatan es loli. Itu di tahun berapa, Pak? Ya, sebelum COVID. Oke. Jadi tahun 2019 itu kami sudah mulai usaha, tapi karena ada COVID, kemudian kami mengalami masalah di pemasaran karena harus harus ada freezer di warung-warung. Kami nggak mampu untuk menyediakan freezer karena bersaing dengan usaha-usaha besar yang sudah ada ya. Mhm. Kemudian kami beralih ke usaha yang saat itu sangat dibutuhkan, yaitu minuman The Mineral. Jadi kalau kemarin Bu Vika atau Mbak Mhm. Vika ya, Iya, boleh. di dalam proposalnya itu kan Mhm. menyebut air mineral. Sebenarnya lebih Mhm. tepatnya The Mineral, Bu. Jadi Air The apa? Mineral itu Berarti air ini yang tuh bukan air sudah. mineral, Pak? Jadi air Mhm. minum untuk harian Mhm. bisa, tetapi yang sudah dihilangkan mineralnya, Bu. Jadi sudah 0% mineralnya. Jadi Karena tidak ada untuk kandungan lebih, mineralnya begitu, Pak? ya, lebih ke arah ke itu. Tapi Oke. untuk minum harian justru lebih sehat. Oke, ini kenapa kandungan mineral dalam air yang dijual di sana harus dihilangkan mineralnya? Itu tujuannya, fungsinya untuk apa, Pak? Karena kami melihat di Kulon Progo itu kan daerah berkabur ya. Hampir Mhm. seluruh wilayah Kulon Progo merupakan daerah berkabur, Mhm. sehingga air air tanahnya itu jelas mengandung kapur yang sangat tinggi. Contohnya ketika kami Oke. merebus air melalui ceret atau panci itu ya, Mhm. itu lama-lama pancinya menebal karena ada lapisan kapur. Ah, itu kami punya Ah, bayangan seandainya itu kita minum langsung, itu ya, kan akan mengotori ginjal gitu loh. ya, Sehingga mengotori, kemarin kami ya. terinspirasi untuk mengembangkan, mendistribusikan untuk air yang non mineral atau yang mineralnya relatif kecil. Oke, berarti ini sudah melalui tahap filterisasi untuk mengurangi atau menghilangkan kadar mineralnya ya, Pak ya. Iya, betul. Oke, itu berarti usaha air demineral ini sejak tahun berapa, Pak? Karena kan tadi dikatakan katanya di tahun 2019 ini sebenarnya sudah ada usaha es loli katanya ya, Pak ya. Iya. Mhm. Ini Jadi memulai usaha tahun air mineral dari tahun berapa? 2019, Oh, 19, 2019 juga, ya, Pak, usaha ya, demineral. ya. Karena dulu kan beriringan antara Ah, antara air mineral sama es itu. Tapi karena es mhm. waktu COVID nggak mungkin kita jalankan, ya kita banting setir ke air mineral itu.
Oke, berarti di tahun yang sama ya Pak ya dengan usaha es loli pada tahun 2019 karena usaha es loli ini agak sulit pada saat itu karena masalah COVID. Jadi yang berlanjut adalah usaha Ya, air minum ya, demineral tadi ya Pak ya. iya. Dan kebetulan air de mineral ini kan juga sudah diberi oksigen. Jadi beda Hmm. dengan air mineral yang berada di pasaran, itu Mhm. kan oksigennya oksigen standar. Kalau ini the mineral ini sudah diberikan oksigen yang tingkatnya atau ppm-nya lebih tinggi dari air-air biasa. Sehingga waktu COVID kemarin sangat bermanfaat sekali ketika saturasi oksigennya menurun, minum air ini insya Allah kemarin saturasi oksigennya naik. Ah, Sehingga jadi booming oke. pasarnya kemarin waktu COVID tuh ya. Pada saat COVID sebenarnya ya, laris Iya, manisnya pada iya, saat COVID ya, Pak. iya betul. Oke, berarti memang ditambahkan kadar oksigennya memang tujuannya awalnya untuk itu, karena dahulu untuk menghadapi masalah kesehatan di pada saat COVID-19 ya, Pak ya, di tahun 2019 tahun dua ribu Iya, dua puluh ya. iya, betul. Oke, baik, Pak. Sebelum kita lanjutkan membicarakan masalah ini nih, Pak, kan Bapak dari salah satu anggota UMKM ya dari KSP Posdaya nih, Pak. Ini boleh disebutkan nggak, Pak, alamat KSP Posdaya ini adanya di mana alamat lengkapnya? Itu alamatnya di Komplek Kantor Kapanewon Pengasih atau Kecamatan Pengasih. Di Komplek Mhm. Kantor Kapanewon Pengasih ya. Komplek Itu di Kantor dalam Kapanewan pagar. Pengasih di Iya, jalan? di Jalan Purbawinoto. Oke, di Iya, Kulon Ibu Progo, Purbawinoto ya. Iya, Yogyakarta ya. ke Jakarta ya. Itu persis Oke, di dalam beteng kecamatan itu. Ya, oke. Ini dalam komplek kantor. oke, siapa? Ini lanjut lagi. Berarti dari 2019 setelah usaha es tolinya tidak berlanjut karena ada masalah satu dan lain hal, melanjutkan Iya, usaha memilih untuk melanjutkan usaha air minum de mineral ya, Pak. Ya, ini boleh disebutkan nggak iya. alasannya atau latar belakangnya kenapa memilih untuk fokus kepada bisnis atau usaha minuman air mineral, Pak? Ya, pertama latar belakang dari kondisi wilayah ya, di mana air minum itu sangat sangat apa ya terganggu dengan kadar kapur yang tinggi. Mhm. Kemudian waktu itu juga air air minum yang tidak sebanyak seperti sekarang ya. Dulu kan Mhm. adanya yang merek X ya. Oke, Sekarang sudah mulai banyak sekarang yang sudah banyak, lain-lain ya. dan ya itu kami ke sana karena arahnya ingin itu ingin hidup sehat itu. Jadi Oke, bagaimana masyarakat bisa hidup sehat, kemudian yang sedang sakit juga bisa ikut terbantu apa kesehatannya. oke, karena pada saat itu si eh, air mineral yang diproduksi memang kadar oksigennya ditambahkan begitu ya, Pak ya? Iya, ditambahkan oksigen, kemudian Mhm. manfaatnya juga sebagai semacam kayak terapi kesehatan. Oke, jadi minum demineral ini tidak hanya menghilangkan haus atau menghilangkan dahaga semata, tetapi juga Iya, sebagai terapi kesehatan ya, Pak ya? jadi dapat segarnya tapi juga dapat sehatnya. Oke, mantap sekali, Ya. Pak. Oke, selama ini mendapatkan pasokan air mineralnya ini dari mana, Pak? Untuk membuat demineral ini? Jadi kami kan istilahnya bukan pembuat ya, tapi kan distributor atau Distributor. mendistribusikan produk yang sudah dibuat di Sukoharjo, Solo. Ah, oke. Ya, Berarti ini dibuatnya oleh sebuah PT begitu yang ada di Sukoharjo, Pak. iya, iya, Oke, jadi Bapak tugasnya hanya mendistribusikan begitu ya? iya. Oke, Karena kalau kita lihat dengan permodalan di pos daya yang relatif masih terbatas, ya nggak mungkin kami bikin usaha air minum meskipun sederhana itu angkanya mhm. kan di atas 50 juta ya. Ya, Kalau yang pasti ini kan sulit hanya ya, Pak ya. distribusi ya. Ya, ya. Oke, oke. Ini berarti kan yang dijual adalah air minum kemasan ya, Pak ya? Air minum kemasan ada Iya. contohnya Bu. Mungkin bisa Itu saya tunjukkan kemasannya ya. ada kemasan apa saja, Pak? Kalau boleh tahu, apakah ada kemasan gelas, terus juga ada kemasan botol? Kalau ada yang kemasan botol, botolnya yang berapa mili saja yang tersedia? Jadi ada kemasan satu dus ya. Satu Mhm. dus isi 36 botol. Botolnya seperti ini Bu. Oh, itu berapa Ini mili, Bu. Pak? Ini 288 mili. Oh, 288 mili. Seperti pendek Iya, ya, tapi dia mungkin lebar ya. iya. Jadi kalau dituang ke dalam gelas ini satu gelas Satu gelas yang ya. tinggi, yang Satu tinggi gelas, ya. kalau satu gelas kecil lebih ya. Kalau gelas yang tinggi pas Lebih mungkin ya. ya, ya Oke. yang pas yang tinggi.
Kan Oke, tujuannya dibuat satu botol kecil ini untuk biar sekali minum habis, minum. tidak Oke. terbuang. Iya, Oke, berarti kemasannya ada yang botol 225 mili ya, Pak ya? ya. Lalu ada kemasan apa lagi? Yang ukuran apa lagi, Pak? Cuma ini, Bu. Jadi Oh, satu cuma dus satu dan ukuran. satu botol ini. Ya. Oh, nggak ada ukuran yang lain ya, Pak ya? Kalau ukuran galon itu nanti terkendala di dalam distribusi ke lapangan kan. Itu kan butuh Oh. biaya lebih ya kalau itu. Oke, oke. Kalau yang kemasan gelas tidak ada, Pak? Gelas tidak ada. Oke, berarti hanya yang kemasan botol saja ya, satu dus isi 30 ya, Pak tadi? Iya, karena kalau dibuat kemasan gelas itu resikonya oksigennya bisa menguap ya. Kalau ini Oh, kan sudah diformat untuk mengamankan oksigen, diisi full, mhm. tidak ada gerakan air di dalamnya. Oh, kalau yang gelas Ya, plastik itu, Pak, seperti yang air minum gelas itu bisa mempengaruhi kadar ya, oksigen di dalamnya ya? iya, oksigennya bisa lepas. Kalau yang ini tidak, karena ini Hmm. cara menempelkan oksigennya juga pakai teknologi dari Jerman, Bu. Ah, iya, iya, iya. Iya. Oke, oke. Itu kalau untuk harganya dijual berapa, Pak? Jadi kalau kami menjualnya di pasaran itu Mhm. satu botolnya 5.000, Satu botol lima lima ribu. ribu. Yang isi yang Ya, 225 mili ya, Pak? ya 288 ya. Oh, dua dua 288. ratus delapan puluh delapan mili. Oke, Iya, 288 mili dijual dengan harga 5.000 per botolnya. per botol ya, ya. Oke, ini setiap kemasan Bapak dapat keuntungan berapa rupiah nih, Pak? Kalau boleh tahu. Jadi kalau satu kemasan kami dapat untung sekitar ya antara 40 45 ribu lah. Dari satu dus Kalau ya, Pak ya? satu dus ya, Dari satu dus yang isinya 30 itu ya, 36 ya. dapat keuntungan sekitar 40.000. 40 sampai 45 ya. 40 Ya. sampai 45.000. Nah, itu keuntungannya bisa diperoleh dalam jangka waktu berapa lama, Pak? Apakah segitu tuh, apakah dalam jangka waktu 1 minggu kah atau bagaimana? Jadi tergantung omset ya. Kalau kita pas lagi Mhm. rame itu kan ibaratnya jual satu dus sudah dapat 45 ribu gitu. Oke, oke. Berarti itu hitungannya Iya, hanya dari satu dus ya, Pak ya. Berarti kalau iya, misalkan saya kita tanya bisa. nih, Pak, dalam 1 minggu, berapa keuntungan yang Bapak dapatkan dari usaha berjualan demineral ini, Pak? Itu rata-rata kalau sekarang ini sekitar satu minggunya 10 dus, Bu. Mhm, Karena kan satu. sekarang sudah kondisi aman sehat. Itu masyarakat Mhm. cenderung kalau sudah sehat ya mengurangi apa ya Tapi kan kita tetap konsumsinya. butuh air untuk minum, Pak. Meskipun Iya. dalam kondisi yang sehat ya. Tapi kalau yang mereka pelanggan yang sudah tahu meskipun sudah sehat tetap Tetap beli ya. datang. Iya, Oke, berarti 1 minggu rata-rata terjual sekitar 10 dus, begitu ya, Pak ya? iya, Oke, dan satu keuntungannya dari setiap dus yang terjual itu sekitar 40.000 ya. iya. Oke, berapa dus Pak ini kebutuhan banyak kemasan air mineral di UMKM Pak Widodo ini biasanya Pak Widodo menyediakan berapa dus di sana? Biasanya kami untuk kita taruh di rumah itu 10. Berarti untuk stok selama 10 satu kalau minggu ya kalau Pak ya? ya ya seminggu. Kalau nanti habis kan tinggal ambil lagi. Oke, baik. Ini selain usaha air mineral atau usaha air minum demineral ini Pak, apa Bapak menjalankan usaha yang lainnya juga? Jadi kalau usaha yang namanya usaha rumah tangga ya itu Bu. Mhm, Itu kan ya kita contohnya tadi ya tadinya es loli kalau mhm. tiba-tiba surut kita harus harus berpikir beralih ke yang lain ya. Harus ada Ini cadangan ya ini Pak ya? iya. Ini pun sudah kami apa ya sudah kami usahakan sekarang sudah kami rintis kami jual lewat GoFood Bu. Lewat Kita online. GoFood kan lah ya. Biar lebih mudah pengiriman kalau yang mau ngejar juga bisa gitu ya. Itu Mhm. pun masih masih dalam proses belajar untuk ke GoFood-nya. Sudah kami punya akunnya sudah punya cuma bagaimana mengembangkan GoFood menjadi lebih apa bisa tersebar kan ada promosi dan sebagainya itu yang belum kami kuasai. Oke, Kemudian untuk berarti usaha yang lain ya retail-retail yang kecil-kecilan Bu. oke, berarti kalau misalkan usaha lain mungkin tidak ada ya Pak, tapi mungkin Pak Widodo ini fokus mengembangkan promosi atau jangkauan penjualan dari demineral yang Bapak jual saat ini ya Pak ya. Sekarang sedang merangkap Iya, memperluas di online ya. iya. Termasuk juga kemarin di TikTok pun sudah kami
bikinkan toko tapi tiba-tiba TikTok berubah model dulu waktu dihapus sementara itu kan kita tidak bisa Hmm, lagi memasukkan ke TikTok lewat ke Tokopedia itu yang belum kami lakukan. ya sudah pakai keranjang kuning Pak di TikTok Pak. Iya, Oke, Pak Widodo ini bisa di-spill, bisa disebutkan sekali lagi nggak alamat dari KSP atau Koperasi Simpan Pinjam Pos Daya ini alamat lengkapnya ada di mana Pak? di Jalan Purwowinoto, Mhm. Kompleks Kantor Kapanewon Pengasih atau Kantor Kecamatan Pengasih, Wates, Oke, Kulon Progo, Yogyakarta. Kulon Progo, Yogyakarta ya. Itu Ya, rumah Bapak jauh nggak ke koperasinya Pak? ya. Jauh atau dekat Pak? Jaraknya dari rumah Bapak ke Itu koperasi? 1 kilometer dari 1 kilo, 1 kilo lumayan ya dekat, Pak cuma ya. 1 kilometer. Ya, Oke, ya, oke cukup dekat. Baik, Pak Widodo, ini sepertinya kita ada kesalahpahaman tadi ya. Kita sempat ngobrol sebelum on air ya. ya. Oke, saya pikir tadi Demineral itu adalah mereknya, tapi ternyata bukan ya Pak ya. Demineral itu bukan merek dari Bukan ya. air minum yang Bapak jual ya, tapi mereknya apa-apa? Monggo diluruskan Pak. Mereknya OW. OW itu Mereknya OW, singkatan dari Oxygen Water. 2 huruf ya Ya, Pak ya, bukan OW. 3 huruf. Nggak Ya, ada E-nya belakangnya, tapi dua. huruf huruf O dan huruf Ya, W. Dibacanya OW ya iya Pak ya. betul. Oke, Iya. kenapa diberi nama atau dilabeli OW Pak? Karena air yang kami pasarkan ini kan mengandung oksigen dengan kadar yang Hmm. cukup tinggi. Jadi kan kita lebih biar lebih spesifik kita berikan mereknya OW atau Oxygen Water. Oke, jadi OW Jadi itu adalah untuk singkatan membedakan ya. dengan air-air yang lain, ya, Mhm. OW itu singkatan dari Oxygen Oxygen Water. Water ya, DV Mani. Jadi mereknya tuh Ya, bukan Demineral, tapi OW. Demineral itu adalah jenisnya ya, Pak. Memberitahukan gitu jika air ya, yang jenis dijual airnya. adalah air yang sudah tanpa mineral. Begitu ya, Pak? Iya, sudah dikurangi mineralnya seminimal Mhm. mungkin. Ya, Oke, DV Mania. Ini berarti kadar oksigen. Kan ini adalah oksigen water ya, Pak ya, air oksigen. Kadar oksigen iya. yang ada di dalam setiap botolnya ini berapa kadar oksigennya, Pak? Kalau dari apa pembuatan awalnya 26 ppm rata-rata sekitar itu. 26 ppm. Ini ppm itu adalah kadar oksigen ya, Pak ya. Iya, Berarti ada 26 iya, ppm kadar oksigennya di setiap botolnya ya, Pak. iya betul. Oke, itu adalah kadar yang bisa dibilang cukup atau cukup tinggi atau seperti apa, Pak? Karena saya juga sempat melihat kalau di supermarket begitu ya, di minimarket juga kan itu ada juga yang menjual air mineral yang mengandung oksigen. Nah, tapi saya tidak tahu, Pak, apakah kadar oksigen yang dijual yang di minimarket itu kadarnya 26 ppm juga atau mungkin lebih tinggi atau mungkin lebih rendah, Pak? Kami pernah pernah apa eh, survei ya. Mhm, Rata-rata yang dijual di umum itu mhm. kadarnya di bawahnya. Oh, masih di Di bawah bawahnya dari 26 OP ppm ya, ya? di bawah. Ya, Oke, berarti kalau misalkan dibilang ini bisa bersaing dengan air minum yang dijual di umum atau di pasaran ya, karena ini unggul di kadar oksigennya yang ada di angka tertinggi 26 ppm dibandingkan dengan air oksigen sejenis yang dijual di pasaran ya, Pak ya? iya, iya Oke, betul. baik. Pak, ini kalau boleh tahu kan tadi Pak Widodo bilang ini sudah mulai sekarang dijual di online ya, Pak ya, di online shop, di TikTok dan lain Iya. sebagainya, di ojek online begitu. Nah, ini sebelum dipasarkan secara online, sebelumnya ini didistribusikan atau dijual kemana saja, Pak? Air minum, air mineral OW ini. Jadi untuk sebelum kita jual melalui GoFood itu Mhm. ya kita jual secara apa ya offline ya. Ya, itu Kita dijualnya kemana kenalkan saja, Pak? kepada ya ke lingkungan sekitar Mhm. melalui promosi baik melalui promosi yang apa via WA dan sebagainya. Oke, ini dititip atau dijual seperti di warung-warung kelontong kah Ya, atau kita bagaimana, Pak? informasikan. Ada yang sebagian kita titipkan di warung-warung yang Mhm. bersedia menerima itu. Tapi kan Oke. eh, sebagian besar kita pasarkan langsung. Oke, dipasarkan langsung dengan menawarkan kepada orang-orang sekitar ya Pak ya, baik secara online maupun secara offline. Iya, Berarti ini sudah iya. keluar dari untuk penjualannya sendiri Pak, ini sudah apakah masih dalam lingkup Kulon Progo Yogyakarta saja atau mungkin sudah keluar wilayah Yogyakarta Pak untuk di pendistribusian dan penjualannya?
Kalau sebagian besar khusus di Kulon Progo dan sebagian Jogja ya, yang masih Mhm. terjangkau di apa distribusi ya. Karena kalau kita ngirim agak jauh itu kan terkendala di ongkos kirim dan pembeli biasanya mikir sampai ke ongkir ya. Tapi Hmm. kemarin ada yang berapa kita lepas ke sekitar area Surabaya itu ada. Oke, berarti Meskipun ongkirnya tinggi karena mereka butuh ya mereka. oke oke berarti selama ini cakupannya mungkin masih dalam lingkup Kulon Progo Yogyakarta saja ya Pak ya meskipun kemarin ada juga yang sempat membeli dari Iya, wilayah Surabaya ya Pak. iya. Oke, Pak Widodo ini boleh tahu nggak apa alasan Pak Widodo menjadi anggota Koperasi Posdaya Kulon Progo, Pak? Oh ya, terima kasih. Jadi Mhm, kami tertarik dengan Postdaya karena prinsipnya, Bu. Jadi mhm, prinsip Postdaya itu kan pemberdayaan keluarga, di mana di mhm, situ kan tujuannya tidak hanya profit oriented saja, tidak seperti Nusa Bank ya, atau mhm. koperasi koperasi simpan pinjam yang lain, tapi ini lebih ke pemberdayaan keluarga. Artinya ketika Postdaya membantu sebuah keluarga melalui katakanlah pinjaman atau berupa kredit itu kan tetap ada pembinaannya, ada pemberdayaannya kepada keluarga, di mana keluarga yang dibantu juga tidak mengalami apa ya gangguan psikis karena kalau kita pinjam di bank itu biasanya kan kita tertekan di angsuran yang tetap di bunga yang relatif Ah, lebih tinggi iya iya. itu. Tapi kalau di Dan ini pun KSP juga Posdaya tanpa ada agunan. tanpa agunan tapi ada bunga dan semacamnya Iya, nggak, Pak? ada tapi relatif lebih lebih ringan Kecil ya. ya, lebih kecil, lebih Iya. ringan. Oke oke, berarti selain tanpa agunan, selain bunga yang lebih kecil, apalagi, Pak? Kemudian yang kedua kan kami juga ketika kami sudah bergabung dengan Posdaya, kami juga Mhm, mengajak orang-orang sekitar karena tetangga dan sebagainya mereka punya usaha ya kita kita berikan apa ya motivasi kalau pinjam uang untuk modal usaha sebaiknya ke Posdaya saja karena pertama tidak ada beban mental ya. mhm. Itu Ketika keuntungan yang nanti pertama ada ya, tidak ada ada beban mental ya. ya ya kemudian relatif juga ketika kita apa nilainya bagus itu kan semakin ditingkatkan juga plafon pinjamannya. Oke. Di samping I- juga tanpa ada agunan itu. mhm, mhm. Itu berarti kalau pinjaman untuk usaha dari KSP Posdaya itu mulai dari berapa sampai maksimalnya berapa Pak nominalnya? Itu kalau yang di terakhir-terakhir itu kelihatannya sekitar 1 juta minimal sampai Mhm, 5 jutaan ya. Karena kan ini juga dana Posdaya kan kalau nggak salah kan itu dana bergulir dari Yayasan mhm. dan Mandiri ya. Artinya harus Ya, tetap hidup, tetap ada, jangan sampai bangkrut. iya betul. Oke, Iya, dari 1 juta sampai 5 juta tadi ya Pak ya? iya. Tapi Oke. rata-ratanya mungkin ya yang sampai 5 juta kan berproses ya. Mhm, nggak bisa langsung pinjam 5 juta, mungkin dari yang Iya, kecil dulu begitu ya. betul. Oke, Pak Widodo sendiri sejak kapan Pak menjadi anggota Koperasi Posdaya Kulon Progo? Apa sudah lama Pak? Kalau kami gabung di Kautan di tahun 2019. Di tahun 2019 ya, bergabung menjadi anggota Ya, Koperasi 19. Posdaya ya. Ya, betul. Oke, ini ada nggak Pak perbandingannya nih dari segi ekonomi, mungkin dari segi kesejahteraan sebelum dan sesudah menjadi anggota Koperasi Posdaya Kulon Progo Pak? Ya, yang jelas ketika kita gunakan modal dari pos daya itu kan Mhm, lebih adem ya. mhm. Jadi kalau untuk usaha itu kelihatannya lebih 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 terasa ya. Jadi ibaratnya kita gunakan modal pos daya, kita gunakan untuk usaha itu hasilnya tetap terasa lebih 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 baik dari sebelumnya. Oke, Kalau lebih baik. sebelumnya saya ada pinjaman kan ke Bang? perbankan kan Mhm. beban ya. Ya, Bebannya itu. lumayan cukup ini ya, bunganya cukup tinggi ya Pak ya. Terus kalau tidak Ya, salah kalau di bank juga harus ada agunan ya Pak ya. betul. Mhm. Tadi Pak Widodo bilang katanya terkena beban psikis, beban mental ya Pak ya. Kalau misalkan Ya, pinjam ke perbankan karena mungkin tadi bebannya cukup banyak ya. Oke, berarti Pak Widodo merasa cukup terbantu ya Pak ya setelah tergabung menjadi anggota Koperasi Posdaya sejak tahun 2019, terutama dari segi iya, kesejahteraan ekonomi karena bisa membantu dalam permodalan usaha ya Pak ya. iya. Oke, ada.
harapan nggak Pak? Apa yang Bapak harapkan setelah menjadi anggota koperasi di Koperasi Posdaya Kulon Progo ini, Pak? Ya, harapan kami Koperasi Posgaya Kulon Progo ini bisa berkembang lebih maju lagi, kemudian juga mengembangkan sayapnya Mhm, ke seluruh wilayah di Kulon Progo. Karena kalau kita lihat kebutuhan modal UMKM atau UKM itu ya, mhm, itu kan sangat besar, sementara akses ke perbankan juga tidak mudah ya. mhm. Jadi mudah-mudahan Posdaya nanti menjadi solusi untuk usaha kecil maupun usaha kecil menengah di Kulon Progo. Ah, oke, amin, amin ya robbal Dan alamin. dananya tetap abadi. Dananya tetap abadi ya. Oke, baik Iya, Pak. betul. Ini kalau boleh tahu cicilannya biasanya ada di angka berapa per bulannya, Pak? Itu di antara kalau pinjaman sekitar 1 jutaan itu Mhm. hanya sekitar berapa, 100 ribuan berapa itu. Oke, ada berarti dalam waktu 1 tahun ya, Pak ya? Iya. Kalau yang pinjam 1 juta, berarti kalau misalkan di atasnya mungkin beda lagi tergantung dari jumlah yang dipinjamnya ya Pak ya untuk modal usahanya tadi ya. Cuma bedanya dengan bank-bank itu kan kalau di Posdaya ini kalau pinjam kita semakin besar eh, bagi hasil atau bunganya itu lebih lebih rendah ya. Mhm, mhm. Jadi Oke, kalau oke, bank kan baik. pinjam kecil maupun besar bunganya sama. Kalau di sini malah semakin semakin ringan. Bunganya semakin ringan ya dan juga plusnya tidak ada Ya, agunan ya, berarti tidak ada yang harus iya, menjaminkan seperti sertifikat rumah atau BPKB tidak perlu ya Pak ya. iya, betul. Oke, biasanya syaratnya apa saja Pak kalau mau meminjam modal usaha ke KSP Posdaya Pak? Itu biasanya cukup pakai KTP dan Mhm, KK, kemudian mhm. juga juga di survei usahanya, Bu. Oke, berarti ada Tetap ada survei usaha proses survei dari usaha dulu pengurus. ya dari pihak Iya, koperasi ya. Itu biasanya berapa iya. lama prosesnya Pak? Dari mulai awal pengajuan, lalu sampai survei, lalu sampai ada asesmen atau di ACC hingga uangnya turun ataupun cair Pak. Berapa lama prosesnya biasanya? Ini sekitar 5 sampai 7 harian itu Oke, sudah berarti bisa sekitar satu cair ya. mingguan ya Pak ya. Iya. Berarti biasanya tidak lewat dari 1 minggu ya. Oke, Pak Widodo, ini kan tadi Vika, mungkin Pak Widodo juga mendengar ya, Vika memberikan sebuah pertanyaan Iya. kepada pendengar kita, DV Oh, Mania, pendengar kita yang mendengarkan talk show kita pada pagi hari ini, Pak, ini untuk menguji, mengetes apakah pendengar kita ini mendengarkan talk show kita dengan fokus ataupun tidak, ya. Tadi kan Vika menanyakan di oh, manakah iya. alamat, ya, dari KSP atau Koperasi Simpan Pinjam Posdaya. Nah, ternyata ini lumayan banyak, Pak, yang menjawab, Alhamdulillah, dan kalau Vika Oh, ada. lihat-lihat, ini jawabannya Alhamdulillah pada benar semua sesuai dengan alamat yang tadi Pak Widodo infokan ya. Tapi sayangnya nih Devi Mania Vika harus Alhamdulillah. memilih. Betul, sayangnya Vika harus memilih tidak bisa semua Vika kasih hadiah ya karena hadiahnya pun terbatas hanya ada satu untuk satu nama yang menjawab benar dan beruntung pada pagi hari ini. Dan selamat untuk Lia dari Tegal Parang. Oke, selamat untuk Lia dari Tegal Parang. Hari ini hari Rabu ya. Tanggal 13 Agustus 2025, Lia dari Tegal Parang ini berhak mendapatkan hadiah berupa satu paket perawatan dari Metal Fortis berupa sabun, shampoo, dan juga parfum ya. Selamat untuk Lia dari Tegal Parang. Sekali lagi hadiahnya bisa diambil di Radio DFM di hari kerja dan juga jam kerja ya, Senin sampai Jumat, jam 10 sampai jam 4 sore. Untuk yang belum menang, jangan sedih, jangan berkecil hati ya, karena masih banyak lagi hadiah-hadiah lain yang menanti di esok hari. Oke, kembali lagi ke Pak Widodo nih, Pak Widodo, karena wah ini tidak terasa ya waktunya sudah mau pukul 10 saja. Ya. Ini terakhir deh Pak, Vika masih punya satu pertanyaan lagi untuk Pak Widodo. Ada tips gak Pak? Tips sukses usaha dari Pak Widodo mungkin agar pendengar kita di rumah yang mungkin juga sedang menjalankan usaha ini usahanya bisa panjang, begitu usahanya bisa lancar. Monggo silakan Pak. Iya. Kalau tips dari saya ya, karena kan Mhm. pernah beberapa kali usaha juga tidak selalu sukses ya. Ya, pasti ada jatuh bangunnya ya Pak ya. Ya, Mhm. dari pengalaman jatuh bangun yang lampau itu ada beberapa yang bisa saya petik. Yang pertama konsisten dulu. Konsisten. Konsisten, ya konsisten. Mhm. Kemudian yang kedua, kalau kita mau usaha juga harus survei pasar ya. Kita Survei tidak pasar, mungkin oke. menjual sesuatu yang kita sukai, tapi justru apa yang masyarakat sukai. Bukan yang kita sukai, tapi harus yang Kemudian, orang-orang ya, masyarakat sukai ya. ya. Kemudian yang ketiga,
modal itu harus tetap dipertahankan sampai habis. Oke, modal harus Ya, dipertahankan, jangan sampai habis. iya. Oke, Karena Pak. penyakitnya kan modal digunakan untuk kepentingan di luar usaha itu yang bisa membahayakan usaha, Bu. Nah, itu jangan sampai terjadi ya. Jadi uang modal Ya, diusahakan harus tetap aman ya, Pak ya. ya. Terima Gitu kasih. sih. Ya baik, Pak Widodo, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya di Talk Show Inspirasi dan Mandiri pada pagi hari ini. DV Mania juga terima kasih banyak yang sudah menyimak, yang sudah berpartisipasi pada kuisnya ya, DV Mania. Mudah-mudahan perbincangan kita dengan Pak Widodo pada pagi hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya. Pak Widodo, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita bisa kembali berbincang di lain waktu ya, DV Mania. Karena sudah mau jam Amin. 10, sepertinya Vika dan Pak Widodo juga mau izin undur pamit ya, DV Mania. Selamat menjalankan aktivitas di hari Rabu seru ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.